sahabat Angin Malam TV. Ketemu lagi dengan saya, Bung Prastio, di acara Cak Darkum, Cangkruk Sadar Hukum, bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi, dengan Haji Abdul Malik, Ketua KAI Jawa Timur yang disapa dengan Abah Malik. Dan di samping saya ada penasihat AMPM TV, Bapak Andreas. Kita akan kupas tuntas permasalahan hukum yang ada di Indonesia dengan topik praktek mafia hukum di Indonesia yang saat ini lagi rame dan jadi perbincangan di masyarakat. Ya, Bah, selamat malam, Bah. Gimana kabar, Bah? Selamat malam, baik, ya, baik. Ini, Bah, 3 bulan terakhir ini banyak pemberitaan yang sangat luar biasa nih, Bah, ya. Terutama institusi kepolisian nih, Polri ini. Gimana menurut Abah nih, Bah? Terkait Sambo nih, Bah. Iya, ini kan berita ini kan karena dibesar-besarkan aja. Berita itu sudah ada mulai dulu, karena pelakunya ini seorang jenderal, ya otomatis dibesar-besarkan. Jadi istilahnya jenderal ini kan selalu pintar membuat opini. Nah, sekarang ini opininya ini terbalik, itu istilahnya. Tapi saya ini sangat aneh pada teman-teman kita ya, rekan sejawat kita ya, seorang pengacara yang kiranya ya apa ya, sangat saya sayangkan itu ngomongnya ya ada yang benar dan kebanyakan tidak benarnya aja. Nggak benarnya di sisi mana, Bah? Kan publik tuh menilai kasus ini nih sangat ngehit nih, Bah, nih saat ini kan. Rekayasanya ada dan beberapa praktisi pun menyatakan itu ada rekayasa. Itu gimana nih, Bah? Nah ya rekayasa kan sudah dilakukan ya, sudah tersangka ya. Si Sambo dan kawan-kawan sudah tersangka kan gitu istilahnya. Kalau sudah tersangka berarti Polri ini sudah on the... Nah, opini ini menjadi terang benderang karena dia itu garda terdepan. Betul. Ya namanya propam garda terdepan kalau bicara gini. Ya namanya manusia. Kalau sudah berbicara namanya manusia, kekilafan, dia ini kan kilaf. Seorang jenderal tidak bisa memikir panjang dia itu. Ini perkara apa? Logika kalah dengan emosi, Pak. Lah iya, kalau sudah berbicara logika, yang bicara ini bukan akal sehat. Akal sehatnya sudah tidak nyambung. Nah, yang bicara itu emosinya. Setan. Oh, gitu kan. Iya. Sudah setan yang bicara, ya jadinya begini. Seharusnya kalau dia seorang jenderal, dia harus mengklarifikasi sama dengan pengacara. Pengacara itu jangan dibohongi sama kliennya. Kalau ada klien bicara begini, ya kita minta kronologinya. Lebih arif, lebih bijak itu pengacara itu mengundang dulu. Jangan karena klien itu dapat uang dari kliennya, membabi buta, nah, itu kan. Karena pengacara jujur aja, saya selaku ketua advokat Jawa Timur ya dari KAI itu, kebanyakan 8% itu pengacara depan secara kita ini 8% itu munafik. Nah, gitu kan. Banyak yang bermain dua kaki, banyak dia itu tidak mau membela kliennya, kan gitu kan. Nah, gitu istilahnya. Contohnya dalam arti kata, kalau dalam hukum pidana itu dia harus mendampingi. Nah, gitu kan. Andai kata dari pengacaranya tersangka itu di pemeriksaan pempolisian hanya mendampingi aja. Dia berani berbicara kalau polisi penyidik itu memberikan keterangan yang tidak benar, yang menyesatkan, yang memaksa. Itu pengacara itu, fungsi pengacara itu dibayar lawan. Saudara polisi, kamu kok gini? Kamu kok masak klien saya? Kamu gini-gini. Laporkan ke propam. Oh, gitu. Polisi yang begini ini kalau dilaporkan ke propam dan propamnya menindaklanjuti, berarti kita ini sayang pada institusi kepolisian. Jangan polisi kadang-kadang kalau kita melaporkan ke propam, nanti kita dikira ini pengacara kok saling adu-aduan. Bukan, kita melaporkan ke institusi kepolisian yang benar itu di propam. Sebagai sosial kontrol ya, Pak, ya? Kalau polisi, karena kita sayang pada polisi. Ini oknum yang tidak benar kan gitu kan. Makanya kami minta kepada Kapolri kalau bisa di penyidik itu minimal 2 tahun itu harus diganti, di rolling. Kalau penyidik itu tidak di rolling ya, baik di tingkat Polres, baik di tingkat Polda, baik di tingkat Mabes. Kalau 2 tahun polisi-polisi itu ada di situ selama 2 tahun, saya pastikan polisi ini akan menjadi Markus. Nah inilah kita kadang-kadang tidak paham. Seperti praktik mafia. Iya, kadang-kadang polisi juga tidak mau pindah. Iya. Kadang-kadang jaksa juga gitu. Pangkatnya sudah mau naik, tidak mau pindah. Karena bahasa katanya, Pak. Karena bahasa itu namanya Markus. Kadang-kadang hakim juga gitu, tidak mau pindah. Itu namanya Markus. Kalau kita itu sudah ikutin aja jabatan, itu kan sudah. Makanya seseorang itu harus melihat istilahnya silsilah orang Jawa. Jabatan, takhta dan wanita itu bahaya. Nah, itu. Jangan
biar uya kan gitu kan. Kalau kita sudah tidak mampu, ya kita ngomong kan gitu kan. Saya sudah tidak mampu, saya juga gini-gini. Kita harus mencari regenerasi yang bagus kan gitu istilahnya. Berarti harus ada keseimbangan dan regenerasi itu harus terjadi setiap 2 tahun sekali, Pak ya? Iya, Pertama. kalau di tingkat penyidik. Penyidik ya? Penyidik. Ya, saya ini kan selalu memantau ya, di penyidik itu ada kadang-kadang lama, di situ dia tidak pindah-pindah. Padahal pangkatnya itu sudah mau kapten, mau ini. Dia tidak mau di situ karena merasa enak gitu loh. Kalau dia pindah, dibuang ke sini. Seharusnya pindah kan enak gitu. Kalau orang sekolah tuh naik dari SD, SMP, SMA. Dia tidak mau kelas 3 terus, tidak mau SMA. Ya berarti kan goblok. Jadi bahasa hukumnya itu kalau orang penyidik itu sudah lama di situ di penyidikan dan sudah 2 tahun tidak bisa naik jabatannya, saya pastikan dia itu goblok atau dia itu markus. Sama juga, gitu loh. Kalau hakim juga begitu, sama juga kalau jaksa juga gitu. Jadi pengacara pun juga gitu kan. Bah, itu kalau saya lihat di media ya, Pak ya, banyak teman-teman advokat itu yang bicara asal bicara mod ya. Kan misalnya menanggapi kasusnya Pak Sambo ini loh. Ini kan seseorang sudah langsung kayak memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa Sambo seperti ini, si PC seperti ini. Itu risiko hukumnya di mana untuk pengacaranya nih, Pak? Ya polisi itu punya tim siber, gitu kan. Iya. Kalau pengacara ngomong begitu, kita harus lihat makomnya pengacara. Kalau pengacara itu mau mencari popularitas, ya wajib dia ngomong gitu. Oh. Nah, media makin seneng. Oh gitu. Iya, Media digoreng sama media, gitu loh. Nah, seharusnya seorang pengacara itu, kalau kita mendampingi ya, dia ini mendampingi korban. Joshua ini sudah meninggal, gitu loh. Betul, betul. Korbannya kan keluarganya, kan gitu kan. Oleh karena itu kami minta kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, sudah kalau memang itu sudah terbukti, alat buktinya sudah kuat, apalagi sudah tersangka, waktunya 2 bulan ke polisi ini. Betul. Nah, harus P21. Harus P21, fungsi pengacara itu hanya kontrol. Iya, iya, iya. Nah itu kan, kalau orang Jawa ngomong mulut, nah, cangkemmu andek. Karena fungsi pengacara itu nanti diambil alih oleh jaksa sebagai penuntut. Betul. Iya. Ini usaha pengacara itu hanya kontrol, sidang teko ngawasi gitu loh. Tapi gini, Pak, Misalnya ini kan gitu. ada suatu hal yang sangat gimana ya? Tanda kutip. Seperti contoh gini, PC nih, Putri Candrawati kan sudah ditetapkan tersangka, tapi tidak ditahan. Alih-alih karena dia punya anak balita, ditahan. Sedangkan ada beberapa tersangka lain itu punya anak balita juga dipenjarakan, Pak. Untuk masyarakat kecil itu. Iya, itu kan ada lain ya. Kalau Iya. kasus-kasus orang-orang lain, kalau ini kan ada imbasnya, gitu kan. Iya. Pembuktian yang dilakukan, kenapa Mabes Polri itu mensidangkan kode etik dan semua yang disidangkan kode etik itu yang melanggar. Betul. Karena dia menghilangkan barang bukti. Ini BP-nya agak rawan loh ini. Iya. Menghilangkan barang bukti. PC ini kan Putri ini begini. Itu kan hak dari pemenang daripada kepolisian. Iya. Kita sebagai pengacara, ya enggak bisa bicara terlalu panjang lebar. Walaupun kita bicara membusa-busa, kalau polisi tidak mau nahan, mau diapakan? Betul, itu kan hak Pak. Iya, Oke, karena polisi, bagaimanapun juga, kalau sudah tersangka, itu masih ada kalimat, harus dipahami oleh pengacara-pengacara itu, praduga tidak bersalah. Iya, Terus ada putusan yang ingkrah, baru dia salah. Betul. Kan gitu kan. Masalah PC, dia ini kebijakan daripada penyidik. Kan gitu. Kalau penyidiknya itu istilahnya tidak mau nahan, tidak mau apa, ya itu sah-sah saja. Gitu. Kalau dikaitkan dengan peristiwa Vanessa Angel gini-gini, Vanessa Angel itu kan karena almarhum pakai sabu, Iya. pakai ini kan gitu istilahnya. Dia hamil. Karena apa? Kooperatif. Orang nggak bisa tahan itu karena apa? Karena kooperatif. Punya tempat tinggal yang jelas. Betul. Ada penjamin. Iya, Itu iya. diatur oleh undang-undang semua. Kan gitu. Tidak menghambat proses persidangan. Tidak menghilangkan barang bukti. Apa yang mau dibicarakan gitu loh. Kan gitu istilahnya. Jadi saya kadang-kadang sangat riskan ya dengan opini-opini media menggoreng, ini digoreng, ini menggoreng. Ya buat media bagus lah. Apalagi kalau YouTuber-YouTuber yang sudah membuat masalah ini, rankingnya sudah Ratingnya naik gitu ya. rankingnya naik. Yang dibuka itu nanti pinjaman online. YouTuber-YouTuber yang dilihat itu pinjaman Iya, iya. online semua kan gitu istilahnya. Iya, iya. Gitu.
terkait ini Bah ya, selain itu kan ini ada beberapa permasalahan terkait sekarang tanah juga tuh Bah. Permasalahan tanah. Mafia tanah itu sangat luar biasa tuh Bah. Gimana? Ada beberapa hal ya terkait artis yang dimana tanah dia punya sertifikat tanah, tapi dikuasai orang lain oleh apa namanya? Oleh ART-nya, mantan ART, pembantunya ya kan. Dialih tangankan. Itu bagaimana tuh Bah? Ya, kalau tanah itu, kalau sudah berbicara mafia tanah, ya kita itu mafia itu ada pengacara, ya, oknum pengacara, ada oknum jaksa, ada oknum BPN, ada oknum hakim. Saya ini sudah capek. Sekarang ini mafia tanah ini banyak di oknum pengadilan tata usaha negara. Yang dia itu sudah ada putusan yang ingkrah, tidak ada bukti-bukti yang dilakukan oleh si pemohon itu, gitu kan. Pengacara tanah itu ada kaitannya dengan pengacara juga. Makanya kita teman-teman pengacara itu, kalau ada orang minta tolong, ditanyakan dulu ke kliennya. Kamu tanah ini asal mulanya dari mana? Riwayatnya dari mana? Kalau itu memang tanah itu petok, tanya di lurah. Kalau lurah di buku desa, di model C itu bukan milik kliennya, ya jangan diteruskan. Kalau diteruskan berarti kamu itu mafia. Gitu istilahnya. Kalau sertifikat tanya di BPN. Kan gitu istilahnya. Kalau ada sertifikatnya itu wajib dicekkan ke notaris. Notaris yang datang, gitu istilahnya. Jadi kalau sudah berbicara mafia tanah, itu yang banyak itu di Sidoarjo. Ada pengacaranya yang bermain. Gitu kan. Terus ada, sudah tersistem berarti Pak? Sudah ada orang BPN yang bermain untuk menentukan putusan bahwa orang ini pemiliknya. Ini BPN yang begini ini amburadul ini. Tadi bahasa itu PT-UN. PT-UN-nya. Ya, BPN, PT-UN. PT-UN sekarang di Sidoarjo ini sudah amburadul. Siapa yang bayar, dia beri. Jadi gitu. kita berbicara begini, saya bisa bertanggungjawabkan. Kalau yang dari Badan Pertanahan PT-UN ini tidak jelas, saya ada 2 putusan. Klien kami itu ya, atas nama Iksan yang 3 hektar di Lingkar Timur, sama Mukti. Saya kenal Pak Iksan. Nah, sama Mukti ya, intinya. Itu ada mafia tanah. Dan mafia tanah dari seorang lawyernya, seorang penyandang dananya itu ada itu, ibu-ibu itu. Dia bermain kepada apa? Karena dia tidak bisa masuk di PN, dari tolak, dasarnya dia minta putusan ke lurah untuk minta sporadik. Akal-akalannya, lurah 3 kali tidak mau mengeluarkan, lurah tidak mau mengeluarkan, karena apa? Karena tanah tersebut ini bukan milik orang itu. Dia ngajukan gugatan di PT-UN. Hakim PT-UN ini yang namanya pengacaranya marganya sama, itu hakimnya marganya sama, diputus bahwa orang ini padahal sudah ditunjukkan oleh pihak pertanahan bahwa ini bukan pemiliknya, dia tidak punya bukti asli, dia tidak menguasai lahan, dia tidak pernah menggarap, tidak membayar pajak apa. Tapi dimenangkan. PT-UN dimenangkan. Nah, itulah kita sudah membuat surat kepada KY, kepada KPK, ya, kepada Pak Mahfud MD untuk ditindaklanjuti. Hakim yang putusan, dan sekarang yang satu yang atas bukti itu sudah kita laporkan di Polda, sudah tersangka, sekarang lagi sidang tiap Senin. Dan Mukti sendiri waktu di jaksa mengatakan bahwa saya ini disuruh ngaku oleh pengacara, Pak. Gitu. Dan pengacaranya sekarang menjadi saksi. Nah, kami minta hakimnya ini, karena hakimnya kadang-kadang kan, ini hakimnya ini mungkin ini Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, kan gitu kan. Ini hakimnya itu hakim pilihan sepertinya. Gitu loh. Orangnya sama marganya kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi istilahnya kalau sudah begini ini kami indikasikan, ya kalau sudah begini seharusnya hakim yang begini ini yang mutus salah ini hakim itu harus punya sidang kode etik. Mecat hakim-hakim begini ini. Kalau enggak, ini lembaga pengadilan ya yang dalam satu amarnya mengatakan sesuai putusan ya istilahnya itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dia ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Hakim bisa menyumpah setiap saksi. Agama Islam di Quran, agama Kristen di Injil, agama Buddha di. Tapi dalam putusannya dia mengatakan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Putusannya ngawur. Saya pastikan berdasarkan uang dia. Bukan ngawur. Jadi agak-agak rusak lah. Berarti gini Pak, kalau semuanya itu ada praktik mafia hukumnya. Dari polisi juga ada, kejaksaan ada, kehakiman ada. Oknum pengacaranya juga ada. Terus masyarakat kecil ini, masyarakat itu mencari keadilan kemana?
Iya, masyarakat itu ya bisa mencari keadilan itu kita minta bantuan rekan-rekan kita, teman-teman media. Seharusnya teman-teman media itu merupakan partner daripada kita ya, partner kerja kita untuk membuka. Teman-teman media harus proaktif, nah, gitu kan. Media itu kan istilahnya memberikan wawasan ya kepada masyarakat. Kalau emang nggak benar teman media itu nggak usah diminta lah datang, kan gitu. Bantu masyarakat kecil ini. Kalau media itu membantu, mengapa istilahnya itu membuat medianya, beritanya, baik online, baik TV maupun koran kan itu kan. Media YouTuber atau sekarang kan lagi canggih. Yeah. Nah, itu surga tempatnya. Media-media itu surga tempat, tapi media-media jangan istilahnya media sekarang ini kan ada media yang beritanya itu habis ke A ke B itu yang benar. Sekarang ada media kiranya ke A saja, B tidak ada, padahal dia sudah tahu etika. Kalau kita mau wawancara jurnalistik itu harus kendang nggak boleh tabu sebelah, harus tabu dua-duanya. Hak jawab harus ada. Hak jawab harus ada, biar nanti tidak dikomplain kan gitu istilahnya. Tapi kan gini, Pak, media itu kan tidak bisa menentukan keputusan. Bagaimanapun ada di tangan yudikatif, yaitu di institusi penegak hukum. Karena kalau media kan social control, bagaimana masyarakat dapat keadilan, Pak? Iya, kadang-kadang media itu yang kita alami ini, teman-teman kalau media beritanya bagus ya, otomatis bisa naik. Oh gitu. Ya, tapi kadang-kadang ada beritanya bagus, ada berita yang kiranya booming. Berarti peristiwa-peristiwa kebakaran, peristiwa presiden datang, peristiwa demo besar-besaran. Nah, itu dengan sendirinya media itu hilang. Nggak dinaikkan sama redaksinya gitu loh. Nah, saya sering begitu itu kadang-kadang, loh kok nggak naik berita ini? Nah, kamu lah percuma kamu datang ke pengadilan, kamu wawancara saya, nah, gitu kan? Nah, gitu kan? Eman loh buat kamu ini kalau kamu gini nanti kamu dolim loh. Nah, kadang-kadang teman-teman media kalau sudah dekat ya, ada juga teman-teman media ya, kalau sudah dekat di lembaga institusi kejaksaan, dekat di institusi pengadilan, nah, gitu kan? Dekat di institusi kepolisian, dia sudah makomnya bukan samina wa ta'na, tidak tegak lurus dia. Kadang-kadang memberitakan itu takut. Kalau media sudah memberitakan takut, memberikan kebenaran sesuai dengan mutu jurnalistisnya, ya saya kira redaksinya, kalau saya sebagai media, ya mundur aja daripada kita nanti dosa. Nah, gitu. Ini banyak loh ini. Jadi istilahnya sekarang, ya dari mana sih? Ada teman-teman kita, ya kalau pengacara kan umum kan, bisa main golf kan gitu kan. Kalau hakim main golf, ya 1-2 orang lah. Berapa sih gajinya hakim? Kalau jaksa main golf 1-2 orang lah. Atau dipertanyakan nah, gitu kan. Nah, kalau wartawan main golf, ya mungkin dia yang punya media lah. Betul. Kalau dia nggak punya media jadi wartawan main golf ya perlu dipertanyakan. Kalau sudah semua itu dilakukan, main golf gini. Ini nanti langkah orang main golf itu yang saya tahu, cara berjalannya, ngomong di hall 1, hall 2, itu nego-nego perkara. Gitu. Ya mudah-mudahan orang-orang itu yang main golf itu, yang kalau dari penegak hukum ya, dari jaksa, dari hakim, dari pengacara ya dari wartawan, mudah-mudahan kalau hujan-hujan itu orang-orang itu kena petir. Oh, aduh, ngeri. Nah, itu. Ini saya bicara kalau dia berbuat yang mendolimi seseorang, perkara yang menang dikalahkan. Mudah-mudahan kena petir ya. Berarti mafia hukumnya tersistem, Mbak, sudah. Baik dari institusi yudikatifnya, dari penegak hukumnya, media pun kadang bisa dibeli itu. Berarti luar biasa Indonesia ini kapan nih, Mbak, bisa katanya Pak Mahfud MD itu sudah terkonstruksi. Sudah produk. Nah, itu kan. Sudah produk. Karena bagaimanapun juga zaman kita ini zaman peninggalan Hindia Belanda. Ya, upeti-upeti itu ada mulai dulu kan gitu kan. Jadi kita ini enggak perlu bingung, cuma pengacara aja enggak ada upeti. Gitu. Pengacara aja enggak ada upeti. Upeti kemana pengacara? Enggak ada. Yang ada upeti-upeti itu kan mungkin dari pihak lembaga penegak hukum yang lainnya. Pengacara enggak ada upeti. Mau ngambil jabatan apa? Enggak mau. Kalau yang lainnya mau jabatan ini ketua BPN, karena nggak ada upeti, Pak ini 2M. Nggak ada upeti berarti jadi prakteknya jadi mafia peradilan itu, Pak? Iya, kadang-kadang teman-teman kita itu, banyak teman-teman kita pengacara itu, yang kadang-kadang kan sekarang ini kan pengacara ini organisasi advokat ini, kalau dulu kan ada 8 organisasi advokat kan, gitu kan, berarti kita ini ada IPAI kan.
Sekarang itu sudah ada 70 organisasi advokat. 73 kalau nggak salah. 73. Terus kadang-kadang pengadilan tinggi ini ngawur sekali minta sumpah orang-orang. Dia baru berdiri ahunya tahun 2001 disumpah. Dari mana dia mengamankan Undang-Undang Advokat 18 betul. 2003. Seorang advokat itu diangkat advokat melalui kongres. Lama menjadi advokat 2 tahun. 2 tahun. Dari mana dia berdiri 2001 baru sumpah? Magangnya kapan? Berdirinya kapan? Ujiannya kapan? Karena rata-rata gini, Pak, pendiri OA itu dari OA lain, Pak. Dia keluar dari OA 1 langsung mendirikan. Lah makanya OA itu gimana itu? Seperti kita ini kan sudah benar-benar sudah inklus kan? Iya. Memecat Rasman Adi Nasution karena sudah melanggar. Ijazahnya tidak benar gini-gini, kita kan tidak mau dolim ya. Tapi ada laporan, ada apa, kita tim sudah turun ke universitas apa, kita pecat. Nah gitu kan, kita pecat dengan tidak hormat. Seharusnya kalau sudah SK dipecat dia bukan pengacara. Iya, seharusnya kan yang mempunyai hak mengangkat pengacara itu kan organisasi advokat, Pak. Ketika dia dipecat oleh organisasinya, selesai. Selesai. Tapi sekarang ini banyak organisasi advokat itu yang ujiannya itu abal-abal, di warung kopi, di apa, kadang-kadang tidak pendidikan. Istilahnya tuh kalau PKPA atau di KPA nggak pernah pendidikan dari sama universitas, nggak pernah dilantik, nggak tahu ujuk-ujuk sumpah. Nah, seharusnya pengadilan ini jangan membuat apa itu mafia hukum ini dibuat oleh lembaga pengadilan tinggi. Betul. Nah, makanya saya minta kepada Mahkamah Agung, sering saya minta ke Mahkamah Agung, baik melalui media, melalui surat, tapi tidak digubris gitu loh. Nah, kan gitu. Kan saya lihat hakim-hakim tinggi ini kasihan. Betul. Masa 1 bulan organisasi OKA itu ada 1 tahun 4 kali. Saya ajak 1 kali. Gitu loh. Untuk menerima itu gimana, Pak? Langkah-langkah yang harus kita dilakukan oleh terutama ketua-ketua OA itu bagaimana untuk menerima hal tersebut? Ya kalau kita OA kan nggak bisa. Kalau kita tuh minta kepada Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran Mahkamah Agung yang jelas. Organisasi advokat berdiri, oke, bolehlah kan AHU kan gitu kan. Harus minimal ya. Dia harus mempunyai lebih separuh daripada provinsi. Ya kalau 34 provinsi minimal dia punya 17 provinsi. Harus punya separuh daripada kabupaten dan kota. Harus punya 200 kan. Kalau organisasi advokat yang baru tidak punya DPC ya atau DPD ya, kota kabupaten separuh lebih atau tidak punya provinsi, ya jangan diterima sumpahnya. Gitu. Berarti ini organisasi yang merusak, organisasi abal-abal gitu loh. Tapi abal-abal disahkan oleh Menkumham. Makanya. Nah, itu gimana itu? Menkumham bukan mengesahkan. Ya. Siapapun yang mengajukan AHU pasti diterima. Sama kalau kita buat laporan pasti diterima. Tapi nanti diputus itu lanjut apa tidak itu kan ada keputusan. Kita mengajukan gugatan pasti diterima. Diputus menang kalah itu nanti ada di putusan. Gitu. Tapi dengan dasar AHU itu OA itu mulai melakukan PKPA, DKPA kan gitu, Pak. Oleh karena itu Mahkamah Agung itu wajib memberikan kriteria syaratnya. Kamu mendirikan advokat sah-sah saja, boleh. Mau pakai organisasi hati, Himpunan Advokat Tua Indonesia, ada lagi nama mobil, betul. Lamborghini, ada mobil Ferrari, ada nama padi, ada namanya ikan payus yang pecut. Nggak apa-apa, gitu misalnya. Yang penting ada. Tapi Mahkamah Agung itu wajib memberikan ketentuan. Kalau mau disumpah harus punya DPC. Minimal berapa persen dari? Iya, jangan kita kumpul orang yang sakit hati, dia calon musda tidak jadi, dia calon ketua umum tidak jadi, dia calon ketua tidak jadi, segelintir orang ini mendirikan organisasi. Tapi teman-teman kita advokat ini banyak dari advokat KI, banyak itu. Tapi dia kok orangnya ini munafik. Gitu loh. Kebanyakan dari orang-orang itu tidak ngerti yang melahirkan. Kalau orang tidak ngerti melahirkan, itu anak durhaka. Anak durhaka sama dengan maling kundang. Otomatis nanti apa yang dia capek, apa yang dia lakukan pada kliennya, pasti banyak yang tidak benar. Oh gitu. Pasti membohongi kliennya. Kan istilahnya. Karena dia sudah meninggalkan orang tuanya. Kalau dia itu mau mendirikan organisasi advokat, gentleman. Kalau dari organisasi A, dia buat pernyataan mundur. Betul. Itu kan. Kalau dari organisasi B, dia mengatakan mundur. Semua itu tidak dilakukan oleh para orang-orang pendiri organisasi ini, gitu loh. Oleh karena itu, organisasi yang orang-orang mendirikan apa? Dia mendirikan itu karena mangkel. Ingin jadi ketua umum, kepingin jadi ketua. Gitu loh.
Cuma segelintir orang, 3-2 orang membentuk organisasi. Berarti konflik kepentingan Nggak pribadi. punya kantor, Iya. kantornya nempel di kantor pos, di warung-warung itu kan repot. Iya, iya, iya. Legalitasnya harus jelas, makanya kami minta perguruan tinggi itu harus punya kantor, DPC minimal 50%, punya DPD provinsi atau itu minimal separuh kan gitu Separuh. ya. Iya. Baru nanti disumpah kan gitu. Ya, apa? Untuk karena mahalnya biaya hukum ya, Pak ya. Menurut saya mahal. Itu bagi masyarakat yang tidak mampu nih, kalau KAI sendiri harus mengadu kemana, Pak? Ke kantor pusat sini atau kemana? KAI punya LBH, jadi Iya. ada LBH yang dipimpin oleh pusat ya, ada yang LBH di sini juga ada LBH, KAI ada LBH. Tapi syaratnya untuk orang-orang yang tidak mampu kita akan tampung, ya. Syaratnya harus ada surat keterangan dari RT RW dan lurah. Kalau tidak mampu, andai kata dalam hukum pidana kita akan dampingi secara prodio. Tetap dibela ya, Pak ya? Oh, kita Kalau- bela Ya. karena pengacara itu tidak boleh menolak. Nah, tapi kebanyakan kalau banyak yang yang kita pengalaman saya itu kebanyakan orang tidak mampu, Iya. nggak taunya dia datang yang bawa itu teman kita, ini tidak mampu gini. Ya ujung-ujungnya orangnya datang masih grendeng, entah itu emas sungguhan Iya, iya. atau imitasi saya Atau nggak ngerti. mamas. Tapi kita harus membela orang objektif. Iya. Nah, kadang-kadang teman-teman kita yang membawa orang yang tidak mampu dari daerah-daerah itu harus jujur pada kita. Nah, jangan membohongi. Saya sering dulu itu. Iya. Di Blitar gitu tidak mampu kita bantu. Kita kasih akomodasi, kita kasih transportnya ya. Perkara cabul itu sama kota Dewan sudah. Tidak tahunya orang yang menjadi pelantara bawa ke saya itu minta uang pada keluarga korban. korban. Baru keluarga korban tahu, Pak saya gini-gini. Waduh, banyak kejadian begitu. Berarti itu Markus juga ujungnya, Pak ya. Ah, iya, makanya kami minta orang-orang yang tidak mampu silakan datang sini. Tapi harus punya surat keterangan RT RW. Yang kelima tidak mampu itu kan RT RW. Tidak mampu tapi punya mobil. Tidak mampu tapi punya motor. motor Walaupun tiga. motor itu kredit loh. Betul. Iya. Tidak mampu tapi punya rumah. Rumahnya kena cita bank. Kan gitu istilahnya. Kalau memang tidak mampu, saudara datang ke kantor kami di LBH, kami akan membantu. Karena saudara mengatakan tidak mampu, itu saudara berbicara pada lisan saudara. Iya. Saudara mengatakan tidak mampu, nanti Tuhan itu mengijabah, saudara akan menjadi orang tidak mampu sungguh. Kalau mampu, mampu kan gitu aja. Iya. Itu umum itu. Iya, Jadi iya. banyak orang tidak mampu datang ke kita pakai baju, kita ini kan bukan orang goblok-goblok kan. Betul. Oh gini, ya kita bantulah. Iya. Tapi kebanyakan kalau sudah bicara tidak mampu di LBH ini banyak yang membawa, tidak orang yang datang langsung. Kadang-kadang Ada orang yang datang maklarnya langsung itu ya. bohong. Gitu. Ya, ada maklarnya ya. Iya. Ya walaupun ganti berapa presiden mulai dulu tetap ada. Iya. Mafia itu kan orangnya orang itu aja. Seharusnya polisi, jaksa, hakim itu tahu. Lo pengacara, oh ini tahu. Oh kalau jaksa, oh ini tahu. Kalau hakim, oh ini tahu. Kalau di BPN, oh ini tahu. Tahu aslinya tahu. Karena dengan mafia, ya dengan mafia atau dalam kata konteks Markus, itu lembaga penegak hukum tuh makin dapat. Kalau orang Cina tuh cuannya makin besar. Oh, itu. Uangnya makin enak dia. Kalau pakai pengacara, uangnya dia terpotong. Gitu loh. Dia nggak bisa leluasa, kan gitu istilahnya. Nggak nyaman Jadi akhirnya. nggak nyaman Iya. gitu loh. Jadi istilahnya nggak nyaman sama sekali gitu loh. Sehingga hal-hal tersebut tuh menjadi langgeng karena memang sudah sama-sama nyaman berarti, Pak. Loh. Antara penegak hukumnya dengan Karena mafia itu dibentuk, diberi oleh aparat-aparat kita penegak hukum. oh, gitu. Gitu loh. Dikasih kamu jadi pengacara ini ya. Contoh kasus andai kata di pihak kepolisian penyidikan gini. Kamu jangan pakai pengacara ini. Kamu pakai pengacara ini tak tarik ini. Nah, itu banyak loh yang begitu kalau kita tahu kita laporkan ke Propam. Kadang-kadang banyak. Sudah Karena dia disiapkan lebih, ya, Pak? karena dia lebih enjoy gitu loh. Cara mainnya enjoy. Orangnya enggak banyak mulut. Jadi istilahnya itu kalau sapu itu mata rantai putus. Nah, gitu. Oh. Cukup di situ. Nah, gitu. iya. Kadang-kadang pengacara itu kadang-kadang ngomongnya ngawur. Pengacara itu ada 3 yang harus dibayar oleh klien ya. Klien. Itu honor, nah, itu kan. Itu kalau menang biasa kan, seperti dokter kan. Nah, operasional kita perjalanan di sini operasional. Sukses fee kalau berhasil. Betul. Kan gitu. Tidak diperbolehkan seorang pengacara itu mengatakan, ini untuk hakim, ini untuk jaksa,
ini untuk polisi, tidak diperbolehkan. Polisi, jaksa, hakim itu tidak minta gitu. Dan pengacara jangan ngomong gitu. Itulah. Rekan sejawat kita, teman kita penegak hukum, jangan kamu jelekkan namanya di depan klien. Iya, iya. Cukup operasional sekian. Nah, gitu istilahnya. Cukup situ, jangan ngomong ini untuk polisi sekian ya. Ini bukan pengacara ini. Markus nih. Ini Markus namanya. Ini mafia. Mafia kasus. ya. Iya. Dan kami tidak suka pengacara gitu itu. Dan ya apa? Teman-teman kita penegak hukum ini kok dilecehkan dengan omongan pengacara yang mengatakan operasional untuk ini tidak benar ini. Kami minta nanti kepada klien ya atau orang yang minta jasa hukum pada pengacara lain kalau ada kalimat-kalimat begitu tanda tanya. Ini pengacara tidak benar. Ya udah gitu aja. Poinnya gitu loh saya. Kriteria untuk dikatakan mafia itu kayak apa, Pak? Artinya kok mafia ini kan konotasinya mohon maaf kurang bagus ya. Kalau misalnya mafia hukum ini yang kriterianya bagaimana, Pak? Seorang pengacara atau advokat itu? Ya mafia hukum itu dia tidak pernah beracara, gitu Oh. kan? Dia tidak pernah sidang, tidak pernah nangani kasus, tidak pernah terjun ke lapangan, tidak pernah apa. Dia mainnya itu di belakang layar. Dia biasanya kalau masalah mafia Markus itu dia sudah ada jaringan. Oh. Jaringan kalau di jaksa ini jaringannya, di polisi ini jaringannya, di pengadilan ini jaringannya kan gitu. Dan biasanya pengacara-pengacara Markus itu kebanyakan dari orang-orang non pribumi. Yang saya tahu, Iya, iya. kan gitu kan. Karena orang lebih suka pakai mafia. Ya, aparat penegak hukum lebih suka pakai mafia. Lebih nyaman mereka yang Lebih nyaman, ongkosnya lebih besar. Orang kena sabu, kalau lihat orang itu, ya istilahnya mampu, istilahnya kan kita bicara ini bukan ras ya, Iya. non pribumi, mintanya itu mahal. Gitu. 600. Iya. Padahal dia itu pemakai, penyalahguna. Gitu loh. Makanya Seharusnya bagaimana, Pak? Kalau ya harus direhab. rehab ya. Itu tanpa bayar direhab. Oleh karena itu, polisi, jaksa, hakim, menteri kesehatan, BNN, yang gitu kan, itu sudah ada kesepakatan 6 menteri. Yang mana, bila mana, kalau 7 butir, inek, ya, Iya. itu tidak bisa direhab. Kalau sabu-sabu di bawah, di atas 1 0,5 gram, itu tidak bisa direhab. Nah, gitu kan. Nah, itu ganja, 300, itu tidak bisa direhab. Tapi kalau dia itu pecandu, ya, penyalahguna, pemakai, positif, kan gitu kan, itu wajib direhab. Nah, kalau dia sudah proses hukum di kejaksaan, di kepolisian harus di asesmen. Asesmen ya, Pak, ya. Nah, jadi datang kepada BPN ditanyakan. Nah, kalau sampai dia itu disidang, nah ini gobloknya polisi, gobloknya oknum polisi loh ya, gobloknya oknum jaksa, gobloknya hakim yang mutus. Gitu loh. Sudah ada ketentuan, sudah ada kesepakatan bersama, kok dilanggar? Tapi kebanyakan seperti itu, Bah. Soalnya gini, penerapan pasal 111. Bukan seperti itu, karena dia nggak bayar. Ya, Ya. itu. Kalau dia bayar ya. Makanya, itu loh. kan gini, selalu diterapkan 112, 114. Ya itu tergantung pengacaranya. Kalau pengacaranya berani melawan, berani mempunyai data-data yang valid, kesepakatan ini. Saya kan banyak di kantor ini. Inilah kesepakatan ini. Ini kebaikan ini. Tunjukkan pada ini. Kalau enggak laporkan. Saya keberatan. Ini tugas pengacara. Pengacara itu membela klien, tapi tidak mati-matian. Kalau kita sudah membela klien mati-matian, kliennya gelendengi. Betul. Kayaknya enggak mengerti kan gitu istilahnya. Ya tadi apa bicara masalah narkoba ya kan. Selalu kita temui ini, Bah. 112, 114. Padahal dia hanya pemakai, Bah. Ya kembali lagi kata nggak bayar. Kata Abah kan begitu tadi. Ya. Ya itu gimana solusinya, Bah? Ya, Pertarungannya. solusinya ya kalau ada pengacaranya dilaporkan. Kalau nggak ada, Kalau tidak ada ya datang ke BNN. oh gitu. Datang BNN minta di asesmen. Walaupun itu sudah dilimpahkan di kejaksaan. Bisa itu. Bisa. Oh. Jadi gitu. nanti asesmen itu terdiri dari BNN, terdiri dari kejaksaan, terdiri dari kepolisian. Itu nanti ada tim asesmen namanya. Itulah dinilai nanti. Kan gitu. Kalau memang dia itu memang pemakai, ya penyalahguna. Pemakai penyalahguna itu narkoba itu orang sakit. Orang sakit perlu diobati, direhab. Tapi jangan nanti direhab pas keluar. Rehab minimal itu 3 bulan diobati.
Kalau nanti dia tidak mau diobati, saya pastikan nanti dia akan menjadi Trigger pemakai lagi. Kan gitu. Kalau dia sudah memakai, dia dimasukkan sampai di lembaga pemasyarakatan, saya pastikan nanti dia naik kelas menjadi pengedar. Yang dosa siapa? Yang dosa polisi, jaksa, hakim. jaksa hakim yang tidak paham hukum. Ini kan kita ini kadang-kadang bicara begini ini kadang-kadang capek kita bicara ini kan. Tapi kayak mau debat sama polisi, sama hakim, sama jaksa, berani apa enggak? Debat terbuka begini. Oleh karena itu kami minta kalau nanti ada dari angin malam ini mengundang para hakim, para apa bertanya ini, berani apa enggak dia ngomong apa adanya? Sesuai dengan ilmu, sesuai dengan undang-undang. Jangan asal ngomong. Oh ini enggak benernya begini. Ini ada undang-undangnya begini. Oh enggak benernya begini. Ini ada undang. Jadi kita ini segala sesuatu berdasarkan undang-undang. Cara ngomong itu berdasarkan kaidah, aturan. Gitu. Aturan hukum yang ada ya, Pak? Iya. Betul. Oke. Oke, kembali ke inilah topik masih mafia hukum nih, Pak. Selain tadi tanah, selain tadi apa namanya di kepolisian adanya praktik mafia hukum seperti judi juga tadi sudah ya, Pak. Ada satu lagi, Pak. Praktik eksploitasi anak yang itu menyangkut dunia peradilan juga, Pak. Seperti contoh, eksploitasi anak. Sekarang ini artis-artis muda belia ini, Pak. Seperti lagi ngehit nih, Farel Prayoga juga. Itu kan bagian ada unsur eksploitasi anak, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, kalau itu seharusnya polisi ya harus menindaklanjuti. Ya, pesannya Pak Jokowi kan sekolah dulu dia. Iya. Kalau ada orang mengeksploitasi anak, ya polisi jangan diam walaupun dia artis. Tolong loh ya, orang yang terkenal itu nanti kasihan anak itu. Kita mengingatkan ya. Ada dua loh ya ini yang dulu terkenal, tak gendong kemana-mana. Karena sudah terkenal, dia meninggal. Betul. Karena banyak job. Di luar ini kesehatannya, tidurnya kurang, minimal manusia itu tidur 6 jam. Minimal. Kan gitu kan. Ada lagi, Didi Kempot. Iya. Kan gitu ya. Karena banyak jobnya dia, nyanyi di mana gini-gini, dia meninggal. Nah itu kan. Yang kurang ajar ini kan, ya istilahnya itu manajernya. Nah gitu kan. Makanya jangan uang buat apa lo udah meninggal. Betul. Nah seperti Farel ini enggak layak. Dia lebih enak waktu saya lihat itu dia ngamen, santai, uang kecil. Kalau dia sudah berkenal gini, diambil ke sini, diambil ke sini. Kasihan, ini namanya eksploitasi. Dan ini wajib ini. Mana pelindungan anak itu? Itu Komnas anak itu mana? Mana yang namanya Kak Seto ini, Kak Seto di mana kamu itu? Nah, si Rait itu di mana? Si Rait itu enggak ada. Ini bisa dipidana ini. Bisa masuk ke ranah pidana ya, Pak ya? Ranah pidana murni ini. Oh gitu, eksploitasi anak ini namanya eksploitasi anak karena dia masih di bawah umur, masih anak-anak. Dan lagu-lagunya dia bukan lagu anak. Betul. Lagu dewasa. Itu sangat kita sayangkan, Pak. Kita lihat loh, kok seperti ini. Apalagi setelah Farel terima undangan dari istana itu ya. Pulang langsung ya, makanya itu kami minta pada orang tuanya, ingat anak saudara itu loh. Jangan diforsil tenaganya. Sudah banyak contohnya. Seperti tak gendong di mana-mana, Didi Kempot. Ini kan karena capek dia. Terkenal. Banyak susu. Harus dibatasi. Tenaga manusia itu bukan tenaga kuda. Harus dibatasi di waktunya sekolah. Udah waktunya sekolah. Masa sekolah dibawa ke sini mau sampai dia pulang dari pesawat gini pakai seragam, itu enggak logis, itu namanya eksplorasi. Eksploitasi, Pak ya. Bisa diundang Farel, itu waktunya dia sekolah. Hari apa? Hari Sabtu, Minggu. Atau hari Sabtu. Kan gitu kan? Hari Sabtu, Minggunya dia istirahat, Seninnya sekolah. Enggak apa-apa gitu loh. Jangan buat apa dia. Dia butuh sekolah dulu. Dia butuh sehat dulu. Kalau suaranya sudah terkenal, enggak usah dianu. Oh dia tuh segini, saya minta kasihan anak ini. Nah, kami minta ini Kak Seto, Pak Sirait itu. Yang namanya pelindungan untuk anak mana ini? Iya, makanya itu Nggak ada beritanya, nggak ada kabarnya, nggak ada apa. Ini melanggar undang-undang ini, gitu loh. Jelas melanggar undang-undang. Jelas melanggar ini. Mungkin ngejar momen mungkin, Pak. Ya nggak bisa. Ini yang nggak benar ini, ya apa itu manajernya. Kalau orang gitu dulu kan nggak ada manajer. Itu loh. Manajer mencari uang. Betul. Farel dapat berapa sih? Dia dapat berapa? Kan gitu. Banyak potongan-potongan, gitu loh.
Nah, seorang Farel itu seorang anak, orang tuanya cuma dulu ngamen dapat 400 300, sekarang dapat puluhan juta. Ya apa jenenge gak kepingin kata orang Jawa. Bah, suka. Tapi jaga kesehatan Farel. Ibunya kami minta bapaknya jaga kesehatan anak saudara, ini aset saudara. Jangan mau aset saudara ini, anak saudara ini dipromosikan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jobnya itu minimal tuh dia sekolah gini, minimal 1 hari sekolah ini 1 kali lah minimal. Gak usah keliling-keliling gitu loh. Capek. Banyuwangi Sidoarjo naik Patwal itu 3 jam, 4 jam. Pesawat Kalimantan 1 jam. Nah itu istilahnya. Berarti kalau ini kan ada unsur eksploitasi anaknya, Pak. Ada kata ada yang melaporkan, itu delik aduan atau delik gimana, Pak? Ya, delik aduan lah, pidana murni ini. Pidana murni ya? Yang melaporkan itu kan ya tim pelindungan anak, terus tim peduli anak, Aktivis anak ya? aktivis anak, LSM, ini yang dibahas, kan gitu kan. Gitu. Kalau saudara-saudara ini diam semua, gini-gini diam semua. Aduh, saudara aktivis anak, pelindungan anak, nggak setop, itu sudah ada undang-undangnya. Yang dikajukan eksploitasi anak itu yang mana? Ya. Ini apa masuk apa tidak? Umurnya dia sekian apa tidak? Itu sudah masuk gitu loh. Udah ketemu, unsurnya ketemu ya? Unsurnya sudah ketemu, tapi kan dia tidak berani bicara. Betul. Ya, kalau pendapat saya, hukum ini carut marut ini karena ada penegak hukum yang tidak benar. Nah gitu kan. Biar hukum ini jalan lurus, tidak ada pengacara-pengacara yang memalsu ijazah, tidak ada pengacara yang abal-abal, tidak ada pengacara yang pindah organisasi ke organisasi lain, tidak ada pengacara yang munafik yang meninggalkan orang tuanya. Saya minta kepada Mahkamah Agung wajib membuat surat edaran Mahkamah Agung memerintahkan ya kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, bila mana ada organisasi advokat yang mau sumpah, dilihat ahunya. Dia berdiri tahun berapa, dan minimal dia harus punya separuh DPC atau DPD kota kabupaten dan punya separuh provinsi. Kalau dia tidak punya itu, harus dipertimbangkan. Kalau enggak, saya pastikan nanti hukum ini akan carut marut, hukum akan menjadi rusak, dan banyak mafia-mafia hukum yang bergentayangan. Saya kira itu. Oke. Ya, terima kasih, Bah. Di acara Cak Darkum Cangkruk Sadarkum ini memberikan pencerahan kepada masyarakat atau pemirsa sahabat Angin Malam TV. Demikianlah acara Cak Darkum Cangkruk Sadarkum bersama Haji Abdul Malik, Ketua KAI Jawa Timur, yang telah kita bahas permasalahan hukumnya. Saksikan Cak Darkum di episode selanjutnya bersama Angin Malam TV.